hari pertama untuk perjalanan kedua di tahun ini. Ngomongnya mesti pelan-pelan karena ini masih pagi banget. Jadi karena kita mengambil penerbangan yang cukup early, tadi alhamdulillah berhasil bangun pukul 2.30 pagi. Meskipun tidur dimulai dari jam 9, jam 10 lah. Masih berusaha untuk tidur di jam 11.30. Ini no HP playing ya. Lalu tertidur, bangun setiap setengah jam. Jadi saya rasa mungkin body clock itu memang tergantung dari subconscious kita yang lagi resah atau tidak kali ya. Tapi ya nggak tahu lah. Kalau misalnya kamu tidak terbiasa dengan itu, make sure sediakan atau prepare alarm yang banyak. Dan istirahat yang cukup itu lumayan penting sih. Kasian ayam ngantuk, makanya kita juga harus standby dengan eye cover, eye mask. Ini bukan eye mask sebutannya, saya lupa bahkan. Pokoknya penutup mata untuk tidur itu karena super helpful loh di saat-saat kita sedang mobile, dan supaya mata kita tidak terhajar sama cahaya yang membuat kita tetap terjaga gitu loh. Anyway, doakan perjalanannya lancar-lancar, baik-baik, dan tunggu update selanjutnya. Also, make sure as always untuk traveling itu persiapkan segala sesuatunya dari malam sebelumnya untuk make sure tidak ada yang terlupa atau tertinggal. Dan extra precaution juga untuk berat dari kargo yang mau dibawa, karena tentunya segala sesuatu ada batasannya kan. Jadi, posisinya saat ini kita adalah sedang berada di Terminal Kuala Lumpur untuk transit atau transfer. Dari sini baru lanjut ke penerbangan menuju Tokyo, Haneda. Dan saat ini itu 9 WIB, berarti jam 10 waktu Malaysia. Kita penerbangan selanjutnya itu sepertinya harusnya waktu Malaysia jam 1 siang. Jadi alangkah baiknya kalau sekarang kita sans duels, di posisinya sih di kayak intersection daripada si terminalnya itu sendiri, masih belum menuju ke gate-nya, dimana kita ada di gate P berapa tadi itu kira-kira, dan jalannya akan agak lumayan jauh, cuma kita kurang yakin di sana ada tempat makan atau enggak. Jadi coba kita lihat daerah sini aja dulu. Sekalian juga kalau di sini mau ke toilet ataupun mau sholat, jauh lebih sans ya, lebih kondusif gitu, nggak padat-padatan. Jadinya nongkrong sejenak di Costa Coffee, ini logonya, dan memesan mushroom soup dan juga butter croissant. Tadi mau memesan kopi, cuma karena tidak pernah ngopi di sini sebelumnya dan tidak ingin memulai karena tidak ada di Indonesia juga, jadi tidak ingin gambling ya. Sambil bersama dengan ayah. Itu dia tadi pesawat kita. Jadi kurang lebih sekitar 15 menit lagi kita akan segera berangkat. Seharusnya sih weathernya untuk di Malaysia ini di luar terlihat dan memang adalah 30 derajat Celcius ya, tapi di bandara ini waduh,
Kalau nggak minum atau megang yang panas-panas kayaknya lumayan ya. Lumayan bersin-bersin. Akhirnya kita sampai di Haneda, Tokyo. Hopefully masih ada bis jam segini. Tapi kalaupun nggak ada, banyak pilihan ataupun solusi lain sih, seperti Uber dan juga taksi. Yang pasti perjalanan 6,5 jam atau bahkan dibulatkan 7 jam yang cukup tidak berasa karena lagi-lagi tertidur. Enggak, lumayan sih berasa nunggu ada sekitar 2-3 jam, tapi podcast cukup menghibur, menemani nonton YouTube lainnya sebagai persiapan dalam perjalanan yang lumayan panjang. Oke, kita coba ambil luggage dulu ya. Alhasil mengurungkan niat untuk naik taksi, baik itu Uber, Go ataupun taksi reguler, karena sepertinya bisa makan-makan enak dengan sekali perjalanan mereka. Jadi insya Allah nih bismillah aja ya. Kalau memang terpaksa sih tetap tidak boleh pelit-pelit ya, harus dimanfaatkan juga taksi karena ini udah jam 12 malam waktu Jepang. Wait, jam 1 berapa ini? Iya deh. Ya jam 12 malam waktu Jepang, jadinya ya harus lihat-lihat mana tuh jam. Lihat dari sini. Ya di belakang situ lah tuh, yang kecil itu pokoknya. Dan sekarang kita akan naik kereta menuju menggunakan KQ Line terlebih dahulu, habis itu tersambung lagi beda line. Jadi ya bismillah, semoga lancar perjalanan tanpa bingung-bingung dan tersesat. Hai, saya menghela napas karena pada akhirnya saya telah mencapai tempat peristirahatan yang begitu penuh perjuangan untuk menggapainya. By the way, background bagus ya. Dan kita berada di ruangan dengan tematik Totoro gitu, the best. Kenapa tiba-tiba dia bergiblian lah si host daripada Airbnb ini. Meskipun propertinya sedikit yang memberikan tema tersebut, tapi tetap saya appreciate ya dengan keimutannya dan juga cukupi banget lah untuk jalan-jalan berdua. Bahkan kalau misalnya bawa bocil masih bisa banget nih, karena dia di sebelahnya persis ada satu queen size bed lagi. Wait, ini queen size apa single size ya? But anyway, yang mau saya ceritakan adalah pada akhirnya tadi kan usahanya udah lewat, mau keretaan gitu, mau public transportan, tapi jam 12 itu bis sama kereta beberapa ada yang udahan. Untung tapi yang tadi dari airport untuk ke tengah kota sedikit kemari tuh nggak udahan lah ya. Gimana nih saya ngomong, udah ini saat ini pukul 1:30 pagi. Ya memang sih masih ada feel jet lag lah, namanya juga kerja tidur doang di pesawat. Cuma kan tetap
pegel ya, nunggu-nunggu doang, duduk-duduk doang. Pada tadi, sumpah ya, tadi di pesawat terbang Airbus itu kan banyak tempat duduk kosong ya. Jadi udah gitu tuh entah kenapa tempat duduk saya tuh sama si maskapainya disebar mulu gitu kan, itu suami istri sebelahan lah gitu kasih kan. Nah jadi tempat duduknya tuh adalah nih istri saya, ini kosong, ini ada orang nih random. Orang ini nggak mau banget pindah gitu, kayak kekebat iya sih, iya gak apa-apa ya, pakai itu hak Anda duduk di situ. Cuma saya kan mau duduk di sini, jadi kita bertiga-tigaan rapet-rapetan nih. Sementara di tempat duduk saya yang asli, yang di sebelah sini ada 3 seats di sini ya. Ini ada bapak-bapak bule, ini tempat duduk saya dan ini kosong. Selonjoran si bapak ini akhirnya tidur penyenyak pulas. Padahal kan kita bisa damai, saling damai gitu ya dengan si bapak itu juga yang di sebelah saya persis ini, nggak sempit-sempitan karena duduk dengan lowong bersama dengan si bule, bapak bule tadi. Tapi anyway, ya akhirnya kita naik taksi ya. Tadi ada footage-nya sedikit kan, kena di 2000-an untuk jarak sekitar 4 kilo 5 kiloan lah gitu. Nyaman sih, ngebut lagi. Cuma bapak tua itu setelah saya pikir, waduh bapak jam segini masih on juga ya. Jam 12 malam banget itu tadi kayaknya. Akhirnya kita sampai di Airbnb-nya dan sejam lagi di spending untuk urusan mau masuk ke dalam kamar ini. Jadi gini, somewhat kita miskom, atau memang pada dasarnya tidak terlalu banyak informasi yang diberikan. Antara informasi yang diberikan yang kurang jelas atau kitanya minim literasi bodoh. Yang pasti di Google Drive yang dikirimkan dokumen kita itu tertera memang room kita 102. Nah di tutorialnya roomnya 202 yang dijelaskan terus. Terus di tutorial juga ada gambarnya, lokernya tuh dilingkarin yang ini nih, yang ini kombinasi angkanya tuh yang ini ya. Lalu di dalamnya ada pin untuk ngambil kunci akses ke dalam gedung yang ini ya. Lalu satu lagi untuk security-nya adalah password untuk smart lock yang ada di pintu, smart door lock lah semacam itu, tahu kan, yang kayak pintu rumah depan tapi dikasih pin gitu. Ya udah, setengah jam at least kita di depan. Ini kenapa kagak buka store safety deposit boxnya, sampai ada orang random lewat. Dia sebenarnya lagi ngoprek-ngoprek aplikasi di HP-nya jam 12 malam. Dia mau kayak, kalian tahu nggak skuter listrik yang bisa disewa pakai aplikasi itu yang ada di Indo juga. Nah dia mau itu ada di sebelah gedung kita, dia mau nyewa itu. Terus ya tentunya saya dengan sudah lemes banget, udah lumayan lelah, masih perlu ngangkat-ngangkat koper nantinya nih, minta tolong lah sama beliau gitu kan. Namanya dia adalah Naoto bapak itu terbaik sekali membantu saya. Naoto ini dia kayak tipikal anak kampus banget lah gitu, tapi mungkin lagi kerja sambilan kali malam-malam apa gimana. Pokoknya atau mau nongkrong apa gimana. Ini hari apaan sih lagian, saya juga bingung. Perasaan hari Selasa dah. Iya kan, hari Selasa ini, Selasa mau ke Rabu. Tapi anyway, intinya dia bantuin, dia lama banget bantuin kita, kekeh banget dan tulus banget kita bantuin orang. Saya sanksi ini orang mau ada niatan lain apa enggak ya. Lumayan sudon mania ya kan, jam segini, malam banget bro, dini hari. Dia sampai telepon, entah itu temennya, entah orang gedung, entah dia punya, karena dia tetanggaan, kayak dia bilang, tempat tinggal saya sih 5 menit dari sini, kata dia kan. Mungkin dia kayak ada relasi sama si owner daripada si Airbnb ini kali ya kan. Pokoknya dia telepon-teleponan, tiba-tiba dia nyobain kombinasi itu di safety deposit yang, ini kan misalnya posisinya di atas, nomor 4 dari atas kan, dicobain dari yang nomor 2 dari kiri bawah, jauh banget sumpah. Berhasil. Kok bisa? Itu kamu dirusak kali sama dia apa gimana? Terus di dalamnya kan ada kayak gembok-gembokan gitu, dimana di dalam gembok tersebut dimasukin pin, ada kunci gedung ya kan. Berhasil. Udah masuk ke dalam, saya udah say thanks sama dia mau pergi entah kemana, sambil saya kasih produk susu kurma madu varian GG biar seger, biar dia tahu betapa manisnya perbuatan dia telah membantu couple yang sudah lelah sekali ini, kepengenan mandi dan istirahat setelah perjalanan panjang dari Indo ke Japan. Meskipun perjalanannya tetap menyenangkan sih. Lalu saya angkatlah koper 3 biji, total 20 something kilogram, 30 lah ya, ke kamar yang supposedly kita mikir 202. Udah tektokan sama orang Airbnb-nya lama ya, jelas lah tengah malam ya kan, dini hari. Akhirnya
Setelah ngeliat lagi ke Google Drive dokumennya itu, link yang dia kasih itu, sayangku coba kamu cek ke bawah deh ke 102 bisa kebuka nggak pintunya. Loh tapi ini kan berdasarkan tutorial, ya ini pak pinnya ya, coba di input silahkan. Berhasil. Saya bawa turun lagi tuh koper, kagak ada lift, tangganya curam banget, upper body training malam-malam bro. Parah banget. Pokoknya ya what a story. Yang pasti besok kita akan mulai journey perjalanan 2 minggu kurang lah ya, kurang lebih kita di Tokyo. Akan saya enjoy perjalanan vacation sekaligus juga petualangan apapun ini yang kita hadapi besok. Bahkan hari ini belum sempat beli Pasmo ya, ataupun Suica, ataupun ya kalau di Indo e-money dan kartu flashnya lah gitu buat naik public transportation. Kan tadi keluar duit cuma buat transport, jatuhnya berarti buat taksi sama buat keretaan itu aja, sama buat jajan-jajan dikit tadi karena istri saya kan ada pencernaan situation ya buat teman-teman GERD mania dan juga maaf, saya tidak maksud memperlucukan orang-orang yang menderita GERD, tapi mohon jangan telat makan dikit-dikit tapi sering adalah kunci selalu ya. Jangan lupa untuk terus menjaga kondisi kesehatan ya tentunya, apalagi kalau misalnya lagi jalan-jalan kayak sekarang kan. Ya udah jajan-jajan begitu paling kurang lebih udah keluar 3.000, tapi besok barulah the efficiency man, the jagain budget supaya maksimal dalam liburan men akan mulai beraksi. Dan makan makanan Jepang yang bener ya, dari tadi cuma cemilan doang sama bawa persediaan dari Indo aja sih, biskuitan gitu sama oh ya tadi kan karena kita naik area Asia juga ada makanan pesawatnya, dimana surprisingly sekarang ya I don't know, udah lama banget nggak makan makanan pesawat terbang, dan orang kan dari dulu berpikir kayak pesawat terbang dengan tekanan udara yang seperti itu mana ada rasanya. Sumpah ya, gak tahu ya menu Indo kali ya atau Melayu atau apapun itu bumbunya berasa banget men. Itu gak tahu mungkin disemprot sodium dan juga glukosa yang berlebihan apa gimana, tapi bumbunya nggak pelit sih sumpah, dan enjoy banget tadi makan. Tadi ada mie goreng dengan wonton ayam udang, terus istriku pesan sih semacam nasi Hainam pakai ayam gitu, tau gak sih? Tapi tadi bukan nasi Hainam kayaknya, nasinya nggak tahu loh, sejenis nasi Hainam mungkin ya. Pokoknya itu intinya menunya chicken rice aja judulnya. Jadi ada kemungkinan iya itulah dia. Tapi oke lah, untuk hari pertama kurang lebih sekian dulu. Sampai ketemu di konten selanjutnya.